Hari ini, gue kedatangan tetangga yang luar biasa banget. Seorang penyanyi hebat yang sudah berkarir selama 37 tahun. Sampai sempat jadi presenter, aktor sinetron, dan juga aktor layar lebar. The one and only Hedi Yunus. Hari ini, Kang Hedi akan berbicara secara raw mengenai masa hidupnya yang sempat kelam ketika dia kecanduan narkoba. Bahkan sampai diskors dari Kahitna. Kang Hedi juga akan bercerita tentang beratnya kehilangan seorang Carlos Saba di awal tahun 2023 kemarin. Inilah kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan sebelum kita ngobrol sama tetangga kita hari ini, gue pengen ngingetin aja kalau misalnya kalian bisa terus support kita. Support kalian tuh sangat berarti banget buat kita untuk memberikan kalian konten-konten yang bagus dan berkualitas. But anyway, cara supportnya adalah dengan klik tombol subscribe di situ, atau kalian bisa memberikan super thanks, atau mungkin kalian bisa membeli official merchandise kita. Kayak hoodie yang lagi gue pakai sekarang ini ada logo Daniel Tetangga Kamunya. Ini adalah official merchandise dari kita dan kalian bisa langsung dapetin dengan klik QR code yang ada di sini. Right? But anyway, sekarang kita langsung ngobrol sama tetangga kita hari ini, Kang Hedi Yunus. Halo Kang, apa kabar? Hai Daniel, thank you. Thank you for making time. Gue tahu. Thank you juga udah diundang sini loh. Akhirnya gue nyampe di sini. Wah. Kita jujur deh ya, syutingnya di akhir-akhir penghujung acara, dan gue tahu banget di penghujung acara itu Kahitna, Hedi Yunus itu jobnya banyak banget. Amin, alhamdulillah. Banyak banget. And yet lo masih menyempatkan diri untuk datang ke tempat kita, so it's a huge honor. Thank you udah diundang lah. Dan tadi gue sebelum masuk studio gue ngobrol sama Kang Hedi, gue bilang kayak Kang Hedi, tau gak sih kayak gue kadang-kadang suka gregetan gitu ya ketika ada orang yang bilang, aduh Daniel, aku udah ngefans sama Daniel sejak aku SD kayak gitu. Oh, gue jadi tua banget, tapi literally ini gue udah ngefans dari Hedi Yunus dari gue SD. Terus gue nanya, emang Daniel angkatan tahun berapa? Angkatan 81. Nah, gue berapa dong? gue lahir tahun 81 dan gue Kang lahir Hedi 68. Sudah ya, dan udah berkarya di tahun 86. Jadi 86 itu udah 81 gue udah mulai nyanyi. Oh 81 udah mulai nyanyi? Sorry. 86 Jadi baru mulai nyanyi. Gue baru aja ngelewatin balita. Jadi baru aja ngeliat balita, lu udah mulai berkarya, dan habis itu lu sendiri juga berarti sekarang udah 37 tahun nyanyi di dunia umur gue 55. Gokil. Alhamdulillah. Come on. Ini udah mengarah ke arah 60, tapi gila, secara influence, secara musik, secara job itu benar-benar masih ramai. Gue sih berharap banget ya ketika gue umur 55 nanti juga bisa se-eksis ini juga. Dan pasti bisa. Pastilah, kalau gue sih yakin kalau seorang Daniel Mananta itu pasti. Amin. Karena apapun bisa dikerjain. Yes. Dari mulai entertaining sampai ke olahraga, lari juga gila. Pace-nya parah, itu saling menunjang sih. Kita juga kemarin ketemu ya pas lagi di ini ya, Kang Hedi juga lagi seru-serunya lari tuh ya. Iya, gue kalau lari kan anak baru bisa lari itu pas pandemi awal, September 2020 gue baru bisa lari gitu. Cuman ya belajar pakai coach, habis gitu gue nekat gitu di support sama teman-teman. Kemarin jadi 2 tahun berturut-turut, setiap kali gue ulang tahun gue bikin event lari. Jadi birthday run, HY tahun ini yang Agustus kemarin gue ke 55 tahun. Tahun lalu gue bikin yang ke 54 tahun. Jadi bikinnya pengen mengedukasi dan ngajakin ke teman-teman yang memang belum pernah nyoba lari. Atau ngerasa dengar kata lari itu menakutkan buat mereka gitu. Enggak, lari itu jangan lu bayangin gue lari. Enggak gitu. Pelan-pelan aja dulu, itu pun udah masuk kategorinya lari. Selama formnya lari gitu. Udah gitu happy. 5,4 kilo, kemudian yang kemarin itu 5,5 kilo. Oh, gue pikir 55 kilo. Oh, itu mah Daniel Mananta. Temen-temen gue kayak gitu soalnya ketika umur 40 tahun 40 kilo lari gitu. Itu yang udah senior kan. Kita pengen ngajakin yang orang lagi kaum rebahan. Yuk Geret, ikutan lari, kita lari sama-sama. Happy sama-sama, kita ngerasain. Capek, pasti gak ada yang capek. Pasti gak ada yang gak capek. Namanya lari, bergerak pasti capek. Cuman happy. So good. Pokoknya pengen kasih
sesuatu kebiasaan yang baru yang menyehatkan dan membahagiakan. Itu ya. Ini kita lagi ngobrol di awal tahun 2024 nih. Jadinya kalau misalnya kalian tiba-tiba tergerak pengen lari, kapan birthday run Hedi Yunus lagi? Insya Allah tahun depan, berarti 56 tahun. Ya. Agustus di sekitar ya area di tanggal 20-an lah. Mudah-mudahan gue udah bikin pengennya sih bikin birthday run high yang ketiga itu, yang ke 56 tahun. Yang lebih besar lagi kita bikin nanti. 5,6 kilo berarti ya? Kita lihat nanti kategorinya apa aja. Kalau 5,6 kilo mungkin ya akan ada, tapi ya mudah-mudahan akan ada lagi yang 10 kilo atau berapa, mudah-mudahan ada ya. Ya. Kalau Kang Hedi sendiri kemarin pas lagi yang kedua kali yang ngadain itu berapa orang yang datang? Berapa orang yang daftar? Hampir 250. What? Iya, karena pendaftarnya terbatas. Waktu yang tahun pertama, yang tahun lalu kan masih pandemi tuh. Kita batasin, yang offline-nya hanya 70-an, yang virtualnya ada sekitar 40 gitu. Itu pun itu udah alhamdulillah banget. Nah, yang kemarin itu yang offline-nya ada sekitar hampir 200 kurang, yang offline-nya 50-an gitu. Jadi segitu. Tapi totalnya pas lagi segini juga udah banyak banget ya. Mudah-mudahan tahun depan kita lebih banyak lagi, lebih ada sponsor lagi. Wow, 250 itu baik. Gua aja ini udah berapa lari, cuman lari berapa tahun ya? 6 tahun kali ya. Tapi nggak pernah pede untuk bikin acara lari sendiri gitu. Dan kayak Kang Hedi, wow. Gue karena support sama teman-teman yang pelari juga, jadi gue senang banget gitu. So inspiring. Thank you Kang Hedi. So let's talk about you. Jadi tadi Kang Hedi bilang 56 tahun berarti ya, 55 tahun lah. Tapi udah mulai memasuki ke 56 nih. Udah mulai menjurus ke 60 nih. 4 tahun lagi 60. 5 tahun lagi 60. 5 tahun lagi. Nah, let's trace back ke masa kecilnya Kang Hedi sendiri gitu ya. Itu lu sendiri, just a quick origin story aja dari Kang Hedi sendiri. How did you masuk pertama kali ke dunia entertainment dan nyanyi di tahun 86 tersebut? Masa kecil, masa sekolah, masa SMP, masa SMA sama dengan teman-teman yang lain, sama aja gitu. Gua sebagai salah satu putra 9 dari 9 bersaudara, anak bungsu. Ayah itu angkatan darat, ibu ya ibu rumah tangga biasa gitu kan gitu. Semuanya pendidikannya sama, tidak dimanjakan dengan orang semua pada pakai zaman-zaman dulu. Kalau sekolah kan zaman SD tuh zaman dulu sepatunya ada ya beberapa merek yang terkenal lah gitu, sepatu sneakers yang gitu. Gue enggak, gue mungkin nggak tahu deh, Daniel tahu nggak, atau enggak teman-teman yang seusia tahu nggak, ada dulu namanya sepatunya Big Boss. Nggak tahu nggak. Itu sepatu termurah tapi paling efektif, efisien, dan hari-hari buat sekolah itu paling aman gitu. Jadi sepatunya siapa dulu bintang laga gitu. Laga itu sebelum Chan Lung siapa dulu? Oh, sebelum Jackie Chan, Bruce Lee. Sepatunya Bruce Lee yang dia pakai. Sepatu silat yang gitu warna hitam gitu. Itu namanya itu yang sering kita pakai pada saat lagi sekolah itu. Dan itu harganya sangat murah gitu. Wow. Dipakai setahun lebih itu bisa robek. Cuma sama orang tua gue enggak dibeliin. Gue pengen sepatu yang itu dong, gue pengen sepatu yang 3 strip yang gitu. Ya, yang centang. Yang centang itu enggak dikasih, teman-teman semua pada pakai itu. Enggak gitu. Wow. Jadi memang enggak pernah dimanjain dengan berlebihan lah gitu. Ini terus, di Bandung by the way, masih di Bandung. Gua di Bandung. Lahir di Bandung 24 Agustus 1968. Oh my God. Wow. 68. Masuk SD gue kecepatan, umur 5 tahun. Jadi ikutin tetangga gitu. Jadi makanya semuanya serba kecepatan. Cuman alhamdulillah tuh 6 tahun SD jalan lancar, SMP 3 tahun lancar, SMA 3 tahun lancar gitu. Lebih aktif dengan ekstrakurikuler. Terus lebih senang memang berkesenian. Lulus SMA 86 itu lulus SMA. Nah gue mulai daftar ke Elva Music Studio di Bandung, sekolah musiknya Bang Elva Sesioria, untuk ikutan private vokal. Di situ, kemudian 87 baru mulai private-nya baru mulai jalan gitu. Nah di Maret 87 berarti cuman kursus berjalan 2 bulan lebih lah gitu. Yofi ngeliat. Karena di Kahitna kan ada di situ juga kan. Kahitna kan salah satu produk dari Elva Music Studio di Bandung gitu. Yofi ngeliat,
Terus manggil gitu, "Head, masuk Kahitna ya," gitu. Wah, gue udah tahu sih Kahitna itu ada tapi masih band-band di Bandung aja gitu. Cuman personilnya kan orang-orang yang luar biasa di Kahitna itu gitu. Wah, masuk sama Kahitna ya, minggu depan kita latihan ya gitu. Itu Maret 87 gitu. Udah dari situ terus minggu depannya latihan dengan formasi Kahitna yang zaman dulu gitu. Formasi Kahitna zaman dulu tuh bandnya tuh lebih banyak personil dari dulu ada Indonesia 6. Jadi Yofi, Bang Hentris, Desi Arnas gitu-gitulah gitu. Yani dan Wijaya. Dan itu namanya masih Indonesia 6 apa udah Kahitna? Kahitna. Oh namanya udah Kahitna? Namanya Kahitna. Kahitna itu udah ada dari tahun 85 kalau gak salah sebetulnya 85 atau 86. Okay. Vokalisnya dulu tuh Ruth Sahanaya, Tri Utami, ganti-ganti lah gitu. Okay. Sampai pada generasi yang gue masuk, gue udah ada Carlo, almarhum gitu. Yep. Udah dari situ 87 berjalan terus tuh Kahitna. Nyanyi di kafe, reguleran di mana yang kita nyanyi cuma dibayar 10.000, nyanyinya 3 session 3 jam gitu. Sampai akhirnya gue tahun 89 November gue memutuskan untuk pindah ke Jakarta sendiri karena kuliah gue nggak bener di Bandung, maksudnya lebih udah ngerti dibayar, kenal duit, walaupun nggak seberapa ya, beli bensin juga nggak cukup dulu kan gitu, cuman maksudnya udah kenal duit. Terus kayak gini, gue ngerasa ada celah yang bisa gue kejar nih, ada satu titik terang di karir gue. Karena 87 gue ikutan Festival Suara Remaja waktu itu. Gue juara 1 nasional. Dari situ mulai kenal dengan semua banyak musisi, Mas Adi MS segala macam. Gue udah mulai bolak-balik ke Jakarta untuk rekaman jingle segala macam gitu. Terus 89 gue ikutan lagi lomba penyanyi remaja, satu radio dengan satu produk minuman soda gitu. Terus dari situ gue makin tuh di situ juara 2 nasional gue, juara satunya. Jadi 87 yang di festival juara 1, Johandi juara 2. By the way, Johandi Yahya adalah manajer gue. Dulu dia masuknya ke Cool Colors gitu. Jadi Johandi itu juara 2 Jadi ya. sama gue, Johandi tuh dulu deket banget. Rival gue di festival. 87 gue juara 1, Johandi juara 2. Di 89 Johandi juara 1, gue juara 2. Sorry, ini insight internal banget. Ya, internal. Jadi Johandi itu emang ya ternyata dia sebagai manajer gue itu luar biasa banget. Tapi setiap kali ada acara musik dia pasti ngambil mikrofon, dia nyanyi gitu. Karena suaranya bagus banget ya, gatal banget. Gatal banget. Jadi itu dulu tuh sahabat gue juga. Dulu kemana-mana sering banget nginep di rumahnya dia atau gimana. Zaman dulu begitu. Yang di kota tuh? Yang di kota. Naik bis yang bertingkat sama-sama sama Johandi tuh. Sama Johandi asli deket banget dulu. Okay. Setelah abis itu 89 abis festival itu terus mulai semakin berkembang linknya gue gitu. Udah kemana-mana, akhirnya udah 89 akhir gue memutuskan untuk pindah ke Jakarta. 90 mulai rekaman single, ada soundtrack film Kristal Tiada Cinta, gue duet sama Irma Jun, apalah. Kemudian setelah pindah ke Jakarta berkarir, semakin ada album solo yang pertama, album solo yang kedua, album solo yang ketiga, Suratku segala macam. Padahal ini masih bersama Kahitna juga ya? Gue bolak-balik, jadinya yang tadinya bolak-balik Bandung-Jakarta, sekarang Jakarta-Bandung. Membahasakannya seperti itu. Oke, dan Kahitna masih di Bandung saat itu? Kahitna masih di Bandung, karena Kahitna masih reguleran di Bandung. Oh, berarti secara album solo lebih sukses Hedi Yunus duluan daripada Kahitna ya? Lebih duluan ada. Jadi dari 90 gue ada soundtrack film, ada single Berikanlah, kemudian album solo yang pertama, album solo yang kedua, album solo yang ketiga. Kahitna masih di Bandung untuk... Kahitna juga udah bikin single waktu itu tahun 90 kalau gak salah. Tapi belum senaik Hedi Yunus yang udah sampai dipakai sama sinetron dan lain-lain gitu ya. Ya. Abis itu 9, jadi gue bolak-balik ke Bandung itu karena Kahitna ada reguleran di hotel mana, di mana. Udah gak mikir lagi honornya 13.000, gue pakai dulu udah misalnya nanti malam di Bandung nih Kahitna nyanyi di
kafe apa gitu. Bayarannya misalnya 18.000 gitu. Nah gue dari Jakarta sosokan dari Halim ke Husein pakai pesawat. Agak norak sih, pengen coba pakai pesawat juga. Pesawat itu dulu berapa puluh ribu gitu ya. Oke. Gaya-gayaan kalau ditanya, tadi pakai pesawat gitu. Sombong amat, iya pengen nyobain aja, mumpung ada rezeki lebih. Jadi kadang-kadang, kan ini honornya berapa? Ya, ntar juga besok gue di Jakarta ada lagi honor tambahan, kayak gitu. Maksudnya udah ada konsep menikmati hidup ya, tapi nabung juga tetap harus gitu. Habis gitu udah 94 Kahitna baru muncul album pertama Cerita Cinta, itu langsung Kahitna itu udah dari situ. Kita jalan sama-sama di Jakarta. Kahitna, Hedi Yunus, Kahitna, Hedi Yunus, Kahitna, Hedi Yunus. Gitu. Tapi Kang Hedi ketika itu kan dari 89 udah Hedi Yunusnya sendiri tuh udah naik banget gitu ya. Kenapa masih mau tetap bertahan sama Kahitna? Padahal banyak banget ketika lu udah mencicipi, wah udah deh gue lebih gede nih sekarang. Hedi Yunusnya itu jauh lebih gede daripada Kahitnanya. Kenapa enggak, oke, gue lepas ya, gue udah gak punya tanggung jawab lagi sama Kahitna karena gue sibuk nih sama album solo gue, kayak gitu misalnya. Enggak tahu waktu itu ya, kayaknya emang bukan gak ada pilihan, cuman selama gue bisa jalanin dua-duanya, saling mengisi waktu dan memang guanya juga suka kerja gitu ya, dari dulu sampai sekarang suka kerja gitu. Jadi kalau sibuk itu gue happy gitu. Jadi kalau lagi ada jadwal Kahitna, terus ada kosong, ada jadwal Hedi Yunus, ini Kahitna gitu. Gitu-gitunya tuh seneng gitu. Enggak betah yang terlalu lama berdiam diri, enggak ngapa-ngapain. Ya dulu zaman-zaman dulu suka main juga, suka nge-mall juga segala macam gitu. Cuman kayaknya sama-sama nikmat gitu, sama-sama enjoy. Gue nyanyi sendiri, bisa nikmatin gimana gue nge-explore diri gue sendiri di panggung seperti apa, ngadepin audiens seperti apa, cara berkomunikasi seperti apa. Kemudian begitu dengan Kahitna, gue bisa membedakan dan memposisikan diri gue sebagai salah satu pion di Kahitna gitu. Itu yang gue nikmatin adalah di sini tuh bersembilan loh, bukan gue Hedi Yunus, enggak gitu. Walaupun sempat sih awal-awal dulu tuh ya karena mungkin gue duluan sendiri solo karir gitu. Jadi ada masa-masa yang kayaknya Kahitna itu gue kayak terlihat seperti lebih menonjol. Itu gue berusaha untuk narik diri banget, enggak walaupun nggak bisa dipungkiri kalau kemana-mana, kalau misalnya kita tur ke kota, luar kota segala macam, ya impact-nya kan maksudnya foto segala macam gitu. Tapi gue selalu bilang kalau Kahitna itu ya bersembilan gitu. Kahitna itu kalau ditanya sama dulu kan kalau kemana-mana pasti kalau ke radio gitu, press conference apa gitu. Gue selalu bilang gini, Kahitna itu kita tuh bersembilan, ibarat kayak keluarga. Jadi kalau di keluarga itu setiap orang punya rumah ini Kahitna nih gitu. Nah setiap orang dari personilnya dari rumah ini pasti setiap hari keluar rumah masing-masing untuk mencari kehidupannya masing-masing. Yofi apa, gua apa, yang lain Carlo, waktu itu masih Carlo, kemudian masih personil yang lain gitu. Punya kegiatan sendiri-sendiri, ada yang sibuk di studio apa. Tapi tiap hari pasti pulang ke rumah juga. Pulang ke rumah ketemu dengan keluarga yang namanya Kahitna. Yang kita di situ juga bisa yang namanya adik kakak, ya bisa yang seru, bisa berantem, bisa apa, bisa kangen-kangen, tapi kita berkarya sama-sama di situ gitu. Jadi ibaratkan Kahitna itu kayak rumah kalau buat gue gitu. Jadi kalau lagi sendiri, kalau dengan Kahitna gitu. Dan harus pintar menempatkan diri sebagai salah satu personil, bukan sebagai seseorang Hedi Yunus di situ. That's amazing. Kang Hedi sendiri bukan cuma sukses secara individu, tapi as a team player juga sukses juga gitu. Amin, alhamdulillah. Dan maksudnya untuk gak gampang ya orang. Apalagi kita tahu kalau misalnya di Kahitna sendiri mungkin Mas Yofi gitu yang lebih jadi leadernya lah untuk Kahitna sendiri gitu. Berarti yang tadinya Hedi Yunus di luar sukses berkarir, tapi ketika di Kahitna harus nurut sama seorang Yofi Widianto misalnya seperti itu yang oke, gue ngikut lo. You know, it's not easy pastinya ya. Tapi gue penasaran, pernah nggak seorang Hedi Yunus sendiri itu mikir, udahlah gue cabut aja dari Kahitna. Karena Kahitna sendiri kan it's a huge brand. Banyak banget orang yang
maksudnya kalau misalnya kita ngomongin juga penyanyi-penyanyi dari dulu yang di Kahitna, ya mereka juga lepas juga gitu. Ada yang cabut juga dari Kahitna dan harus diganti juga dan lain-lain. Pernah kepikiran kalau misalnya dari Hedi Yunus sendiri? Kalau gue kepikiran untuk berhenti dari Kahitna sih sampai sekarang belum ada ya. Tapi gue diberhentiin pernah. Ya, Pak. Itu ada Mas Adi tadi cerita sendiri sih. Iya, abis ini. Itu diskors gue pernah gitu, karena memang udah bandelnya udah kelewatan gitu. Ada masa-masa yang ternyata gue nggak bisa dikontrol sama sekali kayak gitu. Jadi sebetulnya mungkin juga waktu itu juga dari teman-teman kayaknya juga dari Yofi itu bukan dengan sepenuh hati bahwa gue harus dikeluarkan atau apa enggak gitu. Cuman ya sementara lu istirahat dulu deh, benerin diri lu dulu, baru ntar kalau udah bener baru balik lagi kayak gitu. Sempet sih seperti itu gitu. Cuman untuk elunya pengen cabut dari Kahitna belum pernah? Kalau cabut dari Kahitna sih sampai saat ini udah berjalan sekian lama gitu, udah nggak ada sih kayaknya ya, karena udah kayak ibaratnya mungkin kayak orang berkeluarga, berdua juga kan, berdua aja deh suami istri tuh bisa yang hari-harinya kan bisa segala macam terjadi. Ini kita 9 kepala. 9 hari ini sekarang 8 ya, Carlo udah nggak ada. Tapi maksudnya sekian banyak orang plus ada manajemen, ada kru juga yang kita hari-hari bisa kemana. Hari ini bisa di Surabaya, besok pagi-pagi udah di Semarang, lusanya kita terbang kemana-kemana di satu bis, di satu pesawat, di satu mobil van gitu, turun pesawat naik gitu deh. Ya, lu lagi gitu. Udah nggak tahu lagi mesti ngobrol apa gitu. Jadi ya kalau terlihat kadang-kadang orang-orang pada ngelihat ini kenapa dia diem-diem aja gitu. Diem-diem aja. Bukan karena musuhan, bukan karena apa, tapi nggak tahu mau ngobrol apa lagi. Kadang-kadang sampai ada yang memang kan setiap orang juga punya sifat masing-masing gitu. Ada yang nggak mau diem, ada yang tiba-tiba nyalain handphone nyala gitu. Shh, berisik gitu. Udah gitu-gitu aja. Bercandanya udah maki-maki, udah gitu-gitu. Itu kayak kalau Mario tuh. Si Mario, nih ya, anak baru berisik. Nyanyi-nyanyi, kalau dia kan nyanyi di kamar mandi, bisa sebelahan di hotel nih. Gue paling sering tuh sebelahan kamar mandi gue nempel kamar mandi dia gitu. Wow, gue gituin ya gitu. Berisik gitu. Dia tuh paling seneng nyanyi di kamar mandi sampai sekarang. Dasar anak muda, kalau udah gak muda juga sih, cuman maksudnya gila ya, masih boros ngeluarin suara gue gitu. Ini udah kita aja kayaknya seumur gini udah mulai hemat-hemat suara gitu kan, jangan sampai tenggorokannya gimana gitu. Dia nggak gitu. Aduh udah deh. Pernah gue lagi ada event meet and greet di salah satu mall di Roxy, sampai nggak jadi. Gara-gara satu mall itu penuh sampai kaca pada pecah. Gila. Itu dan gue tuh masih yang antara nggak percaya sama yang gue mah orang biasa-biasa aja. Dari 90-an Kahitna udah nyanyi di cafe, pub, di bar, di mana dan semuanya pada udah minum sebelumnya gitu. Gue enggak, fresh milk. Oh really? Orange juice. Itu paling top tuh itu soft drink. Yang lainnya ya udah air mineral buat persahabatan kita. Cut, yang satu masuk mulut, yang satu ini air mineral, sedotan. Minum. Sugestinya tuh gitu kayak darah turun ke kaki, kayak ganti darah segala macam. Gila, gue jebol juga nih. Semuanya masih bisa dikontrol, masih bisa dirasain. Nyetir gue masih bisa kemana sampai ke jalan tol segala macam. Sampai lanjut dan dari situ setiap hari.